Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Dayani dengan NIM 09224 0903040 dengan dari Prodi Teknik Industri Jakarta Global University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok 7 yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diapu oleh Bapak Yupiter Yancik SPD MPD. Lanjut, mengapa penting membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara? Pernahkah Anda berpikir apa artinya menjadi warga negara Indonesia lebih dari sekedar memiliki KTP atau paspor? Menjadi warga negara berarti kita memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh negara sekaligus seperangkat kewajiban yang harus kita penuhi. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi pilar utama dalam menjadi stabilitas keadaan dan kemajuan sebuah negara demokrasi. Tanpa pemahaman yang baik tentang keduanya, akan sulit bagi kita untuk beradaptasi aktif dan bertanggung jawab dalam membangun Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami apa itu hak warga negara. Secara sederhana, hak adalah segala sesuatu yang sewajarnya kita terima atau tuntut dari negara. Hak-hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang yang merupakan konstitusi tertinggi kita. Berikut beberapa contoh hak fundamental yang kita miliki. Yang pertama, hak asasi manusia, yaitu HAM. Ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Contohnya, ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berpendapat, dan yang terakhir, hak untuk memilih agama sesuai dengan pilihan masing-masing. Yang kedua, ada hak konstitusional, hak yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa contohnya ada hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hak ini ada di pasal 27 ayat 2, yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini bukan hanya tentang memiliki pekerjaan, tetapi juga tentang gaji yang adil dan kondisi kerja yang manusiawi. Yang ketiga, ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hak ini ada di pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, hak ini menjamin kebebasan individu untuk menikah dan membangun keluarga. Yang terakhir, hak atas pendidikan ada di pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini adalah pondasi untuk memajukan bangsa. Selanjutnya, setelah membahas hak, mari kita beralih ke kewajiban. Warga negara, kewajibannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa kewajiban, hak tidak bisa menjadi terarah dan bahkan merugikan bagi kita sendiri. Beberapa contoh kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yang pertama adalah wajib mematuhi hukum dan pemerintahan. Ini adalah kewajiban dasar. Ketaatan pada hukum adalah kunci ketertiban sosial dan tegaknya keadilan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban ini tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga berbagai bentuk partisipasi untuk menjadi kedaulatan dan keutuhan NKRI, seperti menjadi relawan, menjaga lingkungan, atau berkarya demi bangsa. Yang ketiga, ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini adalah poin krusial. Hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita tidak bisa menuntut hak kita tanpa menghormati hak orang lain. Yang keempat adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang, yaitu pasal 28J ayat 2. Meskipun kita memiliki hak, ada kalanya hak-hak tersebut perlu dibatasi demi kepentingan umum atau ketertiban sosial. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, sama seperti pembelaan negara. Ini melibatkan partisipasi aktif untuk menjaga keamanan dari berbagai ancaman. Lalu yang terakhir, wajib membayar pajak. Pajak adalah sumber pembangunan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya. Membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata kita untuk memajukan negara ini dengan bersama. Memenuhi kewajiban bukan hanya soal patuh, tetapi juga wujud tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa ini. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci terciptanya masyarakat yang harmonis dan negara yang maju. Bayangkan jika semua orang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, pasti akan terjadi kekacauan. Sebaliknya, jika semua orang hanya dibebani kewajiban tanpa dijamin hak, itu adalah bentuk penindasan. Dalam praktiknya, keseimbangan ini berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara. Yang kedua, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan berkontribusi pada negara. Ini adalah siklus timbal balik yang saling menguatkan dengan memahami dan melaksanakan hak-hak kewajiban kita secara proporsional. Kita turut serta dalam membangun peradaban bangsa yang adil, makmur, dan berkedaulatan yang sesuai dengan cita-cita Pancasila. Lalu di sini saya akan menanyakan mengenai 5 pertanyaan yang udah saya cantumkan. Saya akan menanyakan kepada teman saya. Saya sudah bersama narasumber yang bernama Zahra Saharani. Oke, saya akan memberikan 3 pertanyaan mengenai hak asasi manusia. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 disebut konstitusi yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Baik, untuk pertanyaannya akan saya jawab, yaitu UUD NRI 1945 disebut konstitusi yang melindungi hak asasi manusia karena secara eksplisit memuat bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu bab 10A dari pasal 28A hingga 28J. Pasal-pasal ini merinci berbagai macam hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, hingga hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Adanya bab khusus ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin dan melindungi HAM warganya, menjadikannya sebagai fondasi hukum tertinggi dalam perlindungan HAM di Indonesia. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Bisa nggak sih berikan satu contoh yang konkret bagaimana pelaksanaan kewajiban membayar pajak dapat berkontribusi pada pemenuhan warga negara? Baik, contoh konkretnya itu adalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pajak yang kita bayarkan digunakan oleh pemerintah untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan menyediakan layanan publik lainnya seperti subsidi kesehatan atau pendidikan. Pembangunan dan penyediaan ini secara langsung memenuhi hak warga negara atas akses pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, serta transportasi yang memadai, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, baik. Lanjut pertanyaan terakhir ya. Ya. Bagaimana hubungan antara hak untuk mendapatkan dengan kewajiban yang menghormati hak asasi manusia orang lain? Hubungannya antara hak untuk berpendapat, yaitu pasal 28E ayat 3, dengan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, pasal 28J ayat 1, adalah saling membatasi dan melengkapi. Kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun kebebasan berpendapat tersebut tidak boleh melanggar atau merugikan hak asasi orang lain, seperti menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat merusak ketertiban umum dan kehormatan orang lain. Oleh karena itu, dalam menggunakan hak berpendapat, kita wajib melakukannya secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain. Oke. Terima kasih ya buat Zahra untuk pertanyaan yang udah dijawab. Terima kasih. Oke,
Oke, dari kesimpulan mengenai materi yang saya sampaikan adalah hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi yang tak terpisahkan dalam bernegara. Hak adalah apa yang kita terima, misalnya pendidikan, perlindungan. Sementara kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan, misalnya patuh hukum dan bayar pajak. Kedua saling terkait. Negara menjamin hak, warga melaksanakan kewajiban. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Dengan memenuhi hak dan kewajiban, kita membangun kehidupan yang bernegara yang harmonis dan seimbang, di mana setiap individu merasa dihargai dan punya peran aktif dalam kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.